Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja beserta syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang kagubi kita bak malamnya sehat badan dan sehat pikiran sehingga kita dapat hadir bak acara yang mulia bak malamnya. Selawat berserta salam anak wasid kita sanjung sajikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan seluruh sahabat yang kageba kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan lagi lupa. Penghormatan ulun tuan naku yang kontak tu Bapak Bisi beserta perangkat naku ketua apa beserta anggota ke Tengku Emumsi, Tengku Imam Kampung, dusun dan kandidat calon bisi. Terima kasih kamu penelitian aku kampung Rat, pemuda kampung Gunung yang tak ikut membantu kamu menyukseskan acara malamnya dari pom ke gelang tenda hingga ke sampai obat yang lagi lupa. Dan terima kasih kamu penelitian ke masyarakat kampung Gunung khususnya yang hadir pak malamnya. Hingga urang rawnya kandidat lagi lupa kandidat saksikan atau dia dengan visi misi atau program misi yang akan disampaikan oleh calon misi mungkin jadi akan dengar. Jadi segala urunya kepegang visi dan misi maka aku dari kamu penitia sampaikan arti visi dan misinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata visi adalah kalimat atau rangkaian kata yang menunjukkan cita-cita, impian maupun harapan. Sedangkan kata misi adalah rangkaian ataupun tahapan ataupun langkah-langkah yang dilakukan guna mencapai visi tersebut. Contohnya lagi tanya tanya sudah pada dengan hasil yang berkualitas good. Jadi visi pada yang tanya pula yang dengan kualitasnya good yang sebagai visi. Jadi untuk misi nak lagi mesti tak pilih bijih yang ke tahapan yang adalah misi contoh pilih bijih yang ke lagi bijih IF8 dan jenis apa dah dia dah semula tabur pupuk dah rawat sampai biji tako kan. Jadi yang sebagai misi menyo adalah visi adalah cita-cita urungnya yang kena pegang, langkah cita-cita yang kena pegangnya yang kenyang misi urungnya. Jadi harapan kamu penitia yang pun kandidat calon misi supaya urung-urung ni sampai akur lah yang lagi yang lupa kan urungnya bak malamnya kan duduk sanding limong ni mungkin long harap sehingga ataupun lusa seterusnya berhidup cik walaupun mana hidup ini babak kedai kopi lah minimal menang lah supaya kamu masyarakat mengkalan draw ni kopi jet lah apa contoh
harapan kamu panitia punya kegesi yang terpilih yang menggalang-galang si dan urun-urun pengisi yang anak terpilih baik berkecil hati kemenang atau enggak kan? Jadi harapan kamu panitia ke masyarakat Kampung Dunung, urun-urun memandum bak acara tanggal 25 Singga hari Minggu Agustus 2019 nak ke melangkah kena ramai-ramai niat pilih calon besi Kampung Dunung. Baiklah 6 minit saja jejak dari rumah menentukan 6 tahun nasib Kampung Dunung. Jadi yang saja yang ulun tuan dapat sampaikan. Lebih dan kurang ulun lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gisi Kampung Dunung, kepada Bapak Gisi kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puja pamandunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah kasih rahmat pada malam yang berbahagianya. Katanya langkah jumpa yang sederhananya, tujuan hanya lain adalah visi dan misi yang akan disampaikan siang lima orang kecil dalam satu. Salawat bagi salam anak tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau sekalian. Penghormatan Tuan kepada Tuku Raja Imam Mesti Kampung Dunung, penghormatan Tuan kepada Tuhan Pun dan penghormatan Tuan kepada Sekes dan penghormatan Tuan kepada Tunggu Imam Kampung dan penghormatan Tuan kepada Kawan Dusun dan penghormatan Tuan jalan-jalan yang kali 2, 3, 4 dan 5 dan terakhir penghormatan Tuan kepada seluruh hadirin yang kali hadir di malam yang berbahagianya dan pin itu jalan-jalan drone nanti akan sampaikan kecil kadang-kadang bagi pegah hadir kecil jalan nomor 1 nomor 2 menyolong menang tu bukan nyonya menyolong kecil berbuat ke gugah menyolong nom-nom ke yang terserah pada dari udang jalan-jalan drone dari udang maka masyarakatnya tertarik pada udang. Jadi baca dong hanan bahwa bela jadi hadir tadi turun drone. Jadi harapan lung ke depan, harapan lung ke depan ukurnya sosok kecil terpilih itu nyono musyawarah demi gegar Kampung Dunung. Apabila so yang terpilih tengok nyono ikut urangnya beno pegang kelompok-kelompok hana mengadil denyo. Jadi so yang menang kena taiku denyo. Yang kita nyokun orang ramai, anak boleh juga berkelompok-kelompok, mau nyoba menang punya, anak itu, anak istilah seluruh, tinggal tu yang dipilih kecil merasa kuno, berarti masyarakat Kampung Dunung atau itu, longkap kecil definitif, yang kecil definitif itu soal terpilih itu limang tu, lu cuma anak pansirap pakai, ada MPD, Kori, ada MPD kan, lengkap, punya kecil definitif itu, enam tu, lengkap mendung namanya itu hadir. Bangun di pepa dengan perjalanan kamu tu hidup jalankan maka harus sambung dengan masyarakat itu yang dah sampaikan pada undang memandung jadi nak tempuh permasalahan untuk di kecil dan kecil misi biar saling tuding orang not biar masalah masing-masing fikir kerong betul orang yang biar pegang salah senyum lagi masing-masing fikir kerong nyata orang undang tu dari masyarakat menyokong dari masyarakat insya-Allah berarti don akan terpilih yang akan masa datang. Selanjutnya kepada P2K. Belum peringat P2K Buneta dalam pemilihan kepala desa untuk disampaikan kepada P2K harus netral
memilihnya, itu batungan, pada tiang bangun tiba, bere, yang aja terpuluh pupi, IP 2K dan mereka yang menjalankan pemilihan kecil, sampai batu untuk ngan, batu untuk pemilihan, bere kan? Yang bere kampung main pun juga bere ya, itu di pihak lewat, nyambar panitia. Jadi pihak neganya di pihak lewat, jadi enak kemana dan sampaikan pihak dan turun dan maaf. Kadang nak ada kata lu nak kurang menyenangkan di hati don, maklumlah dengan mudah betul, anak sempurna. Pulang, sempurna oleh kau. Jadi enak betul, sampaikan lebih dan dulu lebih maaf. Wahai terbiwa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Besi Kampung Tunang yang telah menyampaikan sekitar 2 kata. Acara selanjutnya yaitu acara puncak penyampaian visi misi dari para calon Gesi, mulai dari 01 sampai 05. Kepada calon Gesi, tata cara penyampaian visi misi. Yang pertama, waktu yang kami sediakan maksimal 20 menit. Apabila waktu yang kami berikan telah habis, maka akan kami beri aba-aba. Kemudian selanjutnya, selain waktu yang kami sediakan 20 menit, setelah penyampaian visi misi, nanti akan ada sesi pertanyaan. Pertanyaan itu mewakili dari pemuda, masyarakat Kampung Tunang dan perangkat desa. Dan masing-masing akan dijawab oleh masing-masing kandidat. Dan pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh MC, tidak langsung dibacakan oleh audien. Pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh MC. Oke. Langsung kita memasuki acara penyampaian visi misi dari calon kandidat nomor 01. Kepada kandidat nomor 01, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mandung jenis puja utaya kepada Allah yang mana oleh Allah diberi umur panjang, sehat badan dan sehat pikiran sehingga dapat berkah bak tempat yang mulia ini. Selawat diri saling saban-saban dari sanjung sajikan kepakuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau sekalian. Saking yang sangat mulia kepada Gurelun yang sangat bersusah payah dan penuh kesabaran dalam mendidik Lorno sehingga kalun puni kah yang betul dan kah yang salah dan cara bertata krama dalam masyarakat. Permohonan Lon kepada buku mungkin merasa atau mewakili kepada buku Indonesia Masjid Darul Falah, Bapak Kecil beserta perangkat Kampung Tunang, Tuku Imam Kampung, Bapak Ketua Put beserta anggota, Bapak Ketua beserta anggota panitia pemilihan Kecil Kampung Tunang, dan yang sangat istimewa kepada tokoh masyarakat, Ibu Bapak sekalian yang ada di Kampung Tunang. Nandong Safrizal, Jalan Gesi nomor urut 1 periode 2010-2025. Maksud dan tujuan undangnya bak malamnya mengaku untuk penyampaian visi misi beserta program kerja untuk tahap ini apabila terpilih. Adapun visi misi dan program kerja sebagai calon Gesi Kampung Tunang adalah sebagai berikut. Yang inti
ketegasan atas peraturan demi mewujudkan kemajuan. Misi yang akan melayani masyarakat Kampung Penang secara menyeluruh demi terwujudnya Kampung Penang yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera, yang berkeadilan dengan berlandaskan pada syariat Islam. Misi yang kedua, melanjutkan program-program inovatif yang telah dijalankan oleh pemerintahan kampung yang sebelumnya. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja perangkat kampung secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat kampung demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat dan melaksanakan koordinasi antar mitra kerja. Yang keenam, memberdayakan perekonomian masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan kampung yang bersih sehingga terbebas dari korupsi dan dapat bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur dengan memprioritaskan usulan-usulan masyarakat baik dan transparan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, mengoptimalkan kegiatan kepemudaan dan olahraga guna menekan kenakalan remaja. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan. Sedangkan program kerja mengoptimalkan kinerja perangkat kampung secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat kampung demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Menyelenggarakan pemerintahan kampung yang transparan, bertanggung jawab, dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung serta meningkatkan pelayanan kinerja perangkat kampung Pulau dalam melayani kebutuhan masyarakat. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja, melaksanakan koordinasi bersama Badan Permusyawaratan Kampung, serta akan selalu bekerja sama dan bermusyawarah dalam membuat keputusan-keputusan tentang program kerja maupun prioritas pelaksanaan program kerja juga dalam penetapan peraturan-peraturan kampung yang harus dibuat dan dilaksanakan. Meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, berupaya mengajak masyarakat Kampung Penang untuk ikut aktif dalam organisasi-organisasi yang ada di Kampung Penang seperti kelompok tani, pendidikan anak usia dini atau PAUD, kelompok pengajian, kelompok perempuan, organisasi seni dan budaya atau PKK, kelompok pemuda serta kelompok lainnya. Diharapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan tersebut, seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi dan bersosialisasi, berinteraksi yang lebih baik. Dengan hal itu, nanti akan tumbuh ide-ide ataupun program-program masyarakat yang bersifat membangun, semangat bergotong royong, tumbuh subur, terjalin kerjasama yang kuat sehingga kita ada kesulitan dan permasalahan akan dapat kita atasi bersama-sama. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan yang ada di Kampung Penang, mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di Kampung Penang seperti PKK, kelompok tani dan taruna, gabungan, PAUD, LPMD, dan lembaga lainnya dalam rangka pemahaman tugas pokok dan fungsi untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan serta dalam pemahaman bahwa semua elemen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama semua proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat
dan mengoptimalkan serta melakukan pendampingan peran kader posyandu balita dan lansia agar tercapainya kesehatan masyarakat secara lahir dan batin dan melakukan upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Meningkatkan kerja kesejahteraan masyarakat Kampung Pulau dengan melibatkan langsung masyarakat Kampung Pulau dalam berbagai bentuk kegiatan. Kami akan berupaya meneruskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan, irigasi untuk meningkatkan pertanian dan perekonomian warga masyarakat Kampung Pulau. Mencari dan mengajak pelaku usaha untuk melaksanakan dan menggerakkan perekonomian warga masyarakat Kampung Pulau. Mengusahakan pembangunan rumah sederhana bagi warga yang tidak mampu. Mengusahakan rehab rumah bagi miskin dan yang tidak layak huni. Membantu menjembatani kepentingan masyarakat Kampung Pulau akan kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Memberdayakan masyarakat miskin atau terlantar yang sampai saat ini masih ada di lingkungan Kampung Pulau. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan berupaya melibatkan seluruh masyarakat dan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini kami akan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan. Sehingga ketika masyarakat sebagian pelaku baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan, maka akan terciptanya kampung pembangunan kampung yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan akan tepat sesuai dengan sasaran. Kesimpulan dari visi dan misi dan program kerja saya visi dan program kerja saya lebih menitik beratkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sumber daya manusia, sehingga ketika sumber daya manusia sudah lebih siap, maka saya berharap program kerja dan rencana pembangunan dalam segala bidang dapat tersusun dengan baik dan pelaksanaan dapat tepat sasaran, tepat guna, dan dapat bermanfaat secara maksimal. Bahwa semua program yang saya sampaikan tidak akan berhasil, bahwa semua program yang saya sampaikan tidak akan berhasil secara maksimal tanpa adanya dukungan ulun masyarakat Kampung Pulau dan secara kerjasama warga masyarakat lembaga yang ada di Kampung Pulau dengan pemerintahan Kampung Pulau. Dengan adanya keterbatasan dan kemampuan pemerintah Kampung Pulau untuk mewujudkan visi misi dan program kerja saya pada ini mengusulkan program kegiatan yang tidak ditangani oleh pemerintah kampung di tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian visi dan program kerja saya sebagai calon misi Kampung Pulau periode 2020-2025. Itu yang dapat menyampaikan lebih dulu dengan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kandidat nomor 01. Visi selanjutnya akan disampaikan oleh nomor kandidat 02. Kepada kandidat 02 kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
الذي بعثها بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menggerakkan langkah kita sehingga kita semua telah bisa hadir ke tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau sekalian. Penghormatan kunjungan yang pertama sekali kepada Tuhan ataupun budaya kita yang bersama, tentu Imam Syekh Masjid Darul Falah, tentu Imam Munasah Pak Syekh beserta para kampung, kedua muhafid dan seluruh anggotanya, kepada tokoh masyarakat, tokoh anak muda, dan kepada P2K panitia pemilihan Gresik yang telah mensukseskan acara malamnya. Dan yang saya cintai kepada seluruh masyarakat Kampung Gunung yang ikut andil, yang kader melangkah Gunung, bak tempat yang mulianya, guna dan maksud hana lain adalah menunjuk dina daripada program-program kamu calon Gresik periode 2015 sampai 2025. Jadi dalam halnya izinkanlah sejenak kepada Luntuan. Alhamdulillah malamnya masyarakat Lun Menduk, malamnya Luntuan resmi menjadi calon Gresik 2025. Jadi sesuai dengan yang telah disusun oleh panitia nantinya, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi dan misi tersebut apabila saya nantinya terpilih, saya akan menjalankan sesuai yang telah saya program, sesuai visi dan misi saya. Selanjutnya Luntuan ingin puturi draw, mungkin barokan yang naneduri dia undron masyarakat digam. Jadi yang naneduri digam. Jadi Nanlun Akmarwadi. Jadi alamat Dusun Tungku Syarif, pendidikan terakhir Sten Maliku Saleh, Jino Ikun, IAIN Luxmame. Pengalaman kerja Lun, pengalaman kerja yang pertama staf kantor UPTD Sabta Bayu, yang kedua sekretaris BKM Adi Berata Kampung Gunung, selanjutnya keuangan dan logistik pada PT Mandiri Karya Utama, selanjutnya di 2015 sebagai bendahara kampung, 2016 sampai dengan 2019 bulan 3 saya menjabat sebagai sekretaris kampung. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan dari kedinasan, yang sudah saya dapatkan dari perusahaan ataupun dari PT, yang sudah saya dapatkan dari kampung, itu adalah merupakan modal saya. Modal saya untuk membangun Kampung Gunungnya supaya menjadi lebih baik ke depan.
dengan pengalaman lo bekerja di dinas cuman di bidang administrasi, tidak lebih. Bekerja di perusahaan, bekerja di proyek cuman dibidangi dengan proyek. But fisik. Bekerja di sekretaris desa membidangi seluruh pelayanan kepada masyarakat desa untuk menjalankan program GESI sehingga berjalan dengan lancar yang dibantu oleh sekretaris desa. Jadi modal saya di sini yaitu berdasarkan pengalaman yang saya miliki, inilah yang saya akan kembangkan nantinya, karena di kampung yang jelas sangat membutuhkan mandung naik kampung. Secara pemerintahan di kampung, secara pekerjaan fisik di kampung, dan secara sistem keuangan dan logistik juga di kampung. Jadi sesuai dengan pengalaman saya yang nantinya ulangi segala, apabila nanti saya terpilih, saya tetap menjalankan sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Pengalaman adalah ilmu yang paling berharga kalau bagi saya. Jadi dalam halnya Simino sampaikan masalah perkenalan Londoan. Selanjutnya Londoan akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya mewujudkan Kampung Tunong yang aman, sejahtera, kreatif, tertib, dan berkeadilan dengan berlandaskan pada syariat. Itu visi saya. Misi saya di sini ada 6. Yang pertama, misi saya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan Kampung Tunong berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam kanun secara tertulis. Jadi handali pegah menambah. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang pertanian, kerajinan, perdagangan, teknologi untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas pemuda kampung dalam mencari peluang bisnis untuk dapat dikembangkan sehingga menjadi mandiri. Yang keempat, menjalankan pemerintahan kampung yang tertib dalam segala aspek. Pemerintahan yang bersih, membina semua aparatur, dan bekerja sesuai dengan foksi masing-masing. Yang kelima, membangun infrastruktur dengan merata dalam wilayah Kampung Tunong berdasarkan musyawarah dengan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan pembinaan kepada masyarakat melalui majelis taklim dan kepada seluruh tokoh PKK dan Pokja yang sudah dibentuk. Jadi itu merupakan misi saya. Baklun rasa yang lun pegang saknyo sang mulai dari visi nasaboh, misi lambo namfo puna mengerti serta di nang sukses bacut dalam pikiran ulun nyo malamnya nudingo bugagot. Karena ibaratnya menurutnya tujuan kamu empatnya 5 bro kandidat hendak adalah untuk membangun Kampung Tunong, untuk bangun untuk lebih god, untuk lebih droh itu. Jadi dalam halnya lu ibaratkan mantap, ibarat hidromekanik. Hidromekanik hanya itu respect pada Honda, baru rasa sang hanya itu cara apabila Honda rela hidup god. Begitu halnya dengan dalam menjalankan pemerintah kampung. Jadi dalam halnya perlelong ulas sedikit menyangkut dengan putra sebetulnya yang perlu tak bangun di ataupun yang perlu tak bina di kampung. Jadi yang pertama ini suah tak kaji ataupun suah tak dalam wilayah dan jumlah penduduk. Secara geografis, Kampung Tunong terletak sebelah timur Kota Loksmawi dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km. Yang jarak Kampung Tunong antara Kampung Tunong dengan pusat Kota Loksmawi. Jadi dengan luas wilayah Kampung Tunong kurang lebih 200 hektar. 200 hektar
luah kampung Tunong nyo dalam jihinan cukup cai mencakup tanpa haju luas tanah dang, tanah leher, lahan kosong termasuk lahan pemukiman kurang lebih sekitar 200 hektar yang dibagi menjadi 4 dusun dan jumlah kakak sekitar 250 sekian. Jumlah penduduk laki-laki kurang lebih 76 dan perempuan 77. Jumlah rumah pun sekitar 216 unit, 216 buah rumah. Itu yang pertama, wilayah dan jumlah penduduk. Jadi yang kedua, potensi kampung. Potensi kampung ini perlu sampaikan. Berbicara masalah SDA dengan SDM, potensi. Makna potensi ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh kampung. Secara tidak langsung bakalan nehun, tambak, alian sebelang, alian lom lahan yang kosong yang ada di kampung dan lahan perumahan ataupun lahan pemukiman. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan menyangkut dengan menggali sumber daya alam. Pertambakan ikut Gino Kakadon dikembangkan lahan tambak 1 hektar potensi panen berlimpah. Begitu juga dengan persawahan dengan bibit yang unggul tapi dapat menghasilkan panen yang lebih tinggi. Jadi di sini berkaitan kaji ulang lom yang bahwa potensi lahan yang kali long sukukan danau itu bisa digali dan bisa digarap kita kembangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah di apa istilahnya yang kali dipegang di peneliti di bidang pertanian. Jadi di Quran. Jadi yang selanjutnya secara SDM masyarakat yang memiliki potensi kerajinan kepada masyarakat ibu-ibu, kepada kaum ibu-ibu yang cimucok itu merupakan potensi kampung dan potensi tersebut bisa kita kembangkan menjadi untuk lebih besar. Alhamdulillah bordir turun kadumai kudu berturut-turut sesuai dengan yang harus ditentukan oleh Dekranas Kota Lusnowe. Bahkan bisa tercapai sehingga laginya. Yang termasuk kan masalah menurut kita nama malamnya. Ini perlu sampaikan Pak Ketua Kelompok berkat kerja keras bersama termasuk masyarakat kampung ikut terlibat, aparatur juga ikut terlibat. Akhirnya saya sendiri dalam membuat proposal menyampaikan kepada Dekranas nambah proposal lo sampaikan sehingga proposal tersebut di ACC dan lolos ke Banda Aceh sehingga bisa diterapkan pengrajin bordil yang ada di Kampung Gunung tembus ke Banda Aceh ke tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah ke depan potensi yang ada tersebut bisa kita kembangkan kembali. Dan saya juga melihat urung-urung yang napower, yang urung-urung yang jabatan di kedinasan belum kalon yang dipakai bajai leurung yang lagi contoh pukulnya tidak songket pucuk rubung yang urungnya adalah pakaian yang sangat bernilai. Yang pertama dari segi adat Aceh, yang kedua dari motif pun kolega karena di saat acara di luar kepala seksi dan kepala bagian mereka selalu mengenakan pakaian tersebut. Jadi kepada bordil, kepada ibu-ibu pengrajin bordil itu apabila nanti peminatnya yang cukup besar dan tembus di pasar luar itu bisa kita kembangkan kembali. Dan selanjutnya ingin juga saya menyampaikan
fasilitas kampung. Artinya di sini yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah akses. Jadi fasilitas di sini yang pertama saya menyebutkan jalan. Yang anak sawan nekun yang jalan pemerintah, tapi jalannya jalan ada kampung dunongan. Yang kedua menasah. Kantor besi, masjid, sekolah PAUD, TK, SD, pustu untuk bidang kesehatan, balai pengajian dan lapangan bola. Itu merupakan termasuk ke dalam fasilitas kampung. Yang selanjutnya aset kampung hampir sama juga dengan fasilitas, karena aset di sini lebih condong kepada hak-hak yang sudah dimiliki oleh kampung. Aset itu merupakan hak kampung. Harta daripada desa itu aset. Aset di sini bukan berupa fisik, ada juga berupa fisik, ada juga yang bukan berupa fisik. Itu kalau menurut saya. Kalau aset yang berupa fisik jelas halaman menasah. Tanah menasah itu aset kampung. Tanah belang yang kayak pegadaian, ambilnya lo, termasuk alat PKK, tenda, mesin, sound system itu merupakan yang bersifat fisik. Kalau aset yang bukan berupa fisik, di sini saya ingin menyampaikan, yang lagi tungku-tungku yang di kampung, yang perlu anu bitbut kita nyom, yang perlu anu kita nyom, yang aset. Anu sikula, anu yang tamat sikula, yang tamat kuliahnya aset. Ini calon-calon penerus. Yang selanjutnya anak midbud baliwo yang aset. Ini apabila yang lagi lu sebutkan tanya aset, maksudnya apakah anak midbud sidro 2. Kalau dia timba ilmu, kalau merupa ilmu kampung tiba-tiba kampung badi makawin hanya itu yang karena iya dulu di kampung ini kagak ada aset. Sebetulnya yang bukan berupa fisik pun orang hanya dengan contoh yang sebutkan setidaknya mereka yang sudah mempunyai pendidikan, mengayu pendidikan yang lebih tinggi, dengan calon penerus untuk yang lebih kuat itu. Jadi selanjutnya ingin lo sampaikan juga menyangkut dengan kondisi kampung. Perlu dibenahi kondisi kampung, pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat menurut pengalaman dong dari 2015 sampai 2000 situ rendah belenda, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah nanti. Saboh masalah apabila hanya sesuai dengan keinginan yang masalah tetap disalahkan mesti. Adapun yang menyangkut keagamaan tetap disalahkan dulu. Ini yang cukup disayangkan pola pikir. Bukan hanya orang duhaku. Ada istilah bahasa tajak bila dapat dadu bila sama merasa hanya penuh. Tapi Cina kadang-kadang di air bukan sendiri. Sudah ujungnya oke. Ujungnya. Padahal waktu yang kita lihat buku apa lagi nak cukup mana itu. Dan dalam perkara selama itu urun buah. Bukan kalau bukan urun buah, dia kampung bangun buah, kampung bangun udang. Jadi ternyata terbentuk tabina secara juga belum rasa mungkin untuk ke depan apabila lo berpilih menjadi kecil itu akan orang tua menduk dan lo usaha untuk dikenal. Jadi yang lebih penting itu adalah hal-hal yang lainnya untuk bisa lebih bagus ke depan. Istilahnya supaya tu kampung Dunong menjadi usaha desa percontohan bagi kampung-kampung lain. Yang diharapkan lagi. Jadi lagi-lagi tersabi. Yang selanjutnya menyangkut dengan pelaksanaan APBD. Menyangkut pelaksanaan APBD, yang kalunya undang-undang yang dikeluarkan oleh Kemendes, yang hanapan enak ini.
yang dibidangi dengan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang pembinaan. Yang baru kalau sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat di Permendes dan selanjutnya. Apabila ada kurang dalam Permendes, kita diperbaiki oleh pemerintah daerah dan dikeluarkan secara perwal. Jadi dalam halnya kecuali ruang bidang pemberdayaan dan pembinaan itu yang kita manfaatkan semaksimal mungkin dan bisa kita cocokkan dengan internal kampung dan dengan pemerintah kampung dengan pemerintah kota. Saya rasa demikian. Apabila kata-kata yang kurang berkenan, nurul hati maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 02. Pembacaan visi misi selanjutnya itu akan disampaikan nomor kandidat 03. Kepada nomor kandidat 03 kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah kalau jauh di kuasa Allah yang kami beri kesempatan dan kesempatan kepada Pembangunan Bandung hingga dapat kami sempat ke tempat yang mulianya dalam acara visi dan misi pun dalam acara rencana dan tujuan. Selawat bagi Halim mari sama-sama yang pengumuman alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang ulun pemulia Tunku Raja selaku pegawai yang bersama dan Tuan Hormati Tunku Imam Kampung serta seluruh hadirin hadirat yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Maksud dan tujuan malamnya nanti untuk mengakhiri visi dan misi. Dan tuan malamnya sang berkata itu adalah anak dia dan ibu dia karena belum dulu dengan kata kita yang mungkin itu yang ingat dan pikiran itu mungkin dapat disampaikan bakal negatif dan berayukan dua jemaah kadang-kadang dalam penyampaian domino itu karena tersinggung perasaan lawan karena anak dikonten. Apabila penyelenggaraan tuan terpilih sebagai uji kampung Tenong, yang pertama harus kita perbaiki ataupun kita tingkatkan ketertiban administrasi kampung. Jadi administrasi kampung ka tertib, mungkin nyo lain MP akan tertib. Menyangkut dengan perangkat kampung, nyo koordinasi kita tingkatkan SDM dengan cara dapat pelatihan supaya aku yang berfungsi terhadap kampung dengan nyo lebih good. Anak mungkin secara masing-masing pikiran kau tu, karena dapat pelatihan, mungkin tu kamu marah, tu yang dah rencana mungkin nyo akan jauh untuk tu. Mengancam di bidang pembangunan, nyo sama-sama kamu musyawarah. Setiap hitung juga, nyo guna kamu musyawarah. Kamu pakat kota yang dah rencana dan ikut kita nyo. Jadi menyo yang dah rencana A, nyopi yang A, menyo yang dah kalau dengan kau itu, kota dah rencana A, kota dah buku kadang itu KB. Jadi nyo apa permasalahan yang terjadi buat kampung kita nyo, dari nyo menurut hemat tu. Menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ino berasal di Melayu Bandung masuk tim dari Bandar Aceh. Menyangkut dengan bordir. Mungkin belum dengar berasal, tapi orang yang cok bordir kelompok bordir Pak Dayo, kahayu, katro tingkat provinsi. Tapi katakanlah di lapangan
nyo urun cok berdinyo macam upah macam cok katago upah cok katago ada dia juga belengan tapi na urunyan mungkin kita cok antara ini supaya nyo nang diperoleh di kopi leke na cok rubung musik leon bele kacau ini buta pulau yang ada di Pulau bawa nyangka jadi tak support modal kenal yang apabila lu juga yang akan lu perhatikan iban menurut drone yang kelompok berdiri itu nak pakat kan Munyo memang pakat Munyo akan tahu akan sama-sama sebab Munyo Buci macam yang duduk Munyo drone dong Munyo hampir terlalu Munyo hanya sepakat drone orang yang mendung Munyo sapu nak duduk hanjalan dan so mendong yang pimpin tetap hanjalan apabila drone ni hanung Munyo menyangkut dengan PKK kalau Munyo di bidang PKK Munyo sangat kekurangan di bidang kadang-kadang macam buat acara urun kahwin kadang-kadang mutingan kita henti Nyo pilih kadang dia kembali yang turun di PKK disampaikan Nyo juga pengadaan bakok kadang-kadang ikut lengkap lumpuh kanan tapi pada Nyo kadang Nyo usaha orang sana lagi minta datang sana juga dibansi sama-sama yang berdata dan disampaikan kontra yang membutuhkan terhadap masyarakat mereka disampaikan dalam musyawarah kita libatkan urung-urung yang ibu-ibu mereka namun hanya libatkan uruman di dalam yang agak-agaknya ada kontra yang berbeda sehingga muncul yang hendak pakai mereka itu beliau ngomong dengan dan memang hanya cocok. Jadi kata-katanya Mbak Drong yang punya kontra, yang tak tahu. Menyangkut di bidang keagamaan, nyopi boleh ditingkatkan. Apabila long semua terpilih sebagai buci, nyo akan yang pastikan ataupun akan yang buat program unlimited. Nyo yang lain dipakai biasa. Biasa hingga kabut. Sebab kadang-kadang bukan kabut bukan unlimited bukan bertani, ya. Kadang-kadang macam itu buat perlombaan dari tingkat kampung, tingkat pemukiman, yang hanya peserta di kampung. Kadang-kadang dia lagi penat turun kok untuk mewakili. Kamu pilih kampung lain. Anu kok dibanding menciptakan generasi baru, ada umumnya yang dulu. Mungkin semua kita berjalan lelaki apa untuk pada mengimbangi tempat yang memangnya berbakat. Tadi di tak undang tunggu kabayu supaya nyaknya generasi ukur bedanya anaknya acara di kampung. Hang dua jak sewa kok. Dia anu sudah di ibu. Mengenai di bidang kepemudaan, nyobi sangat perlu support dan kabinet untuk sama-sama supaya yang terhindar daripada hal-hal yang menakut. Mungkin bidang olahraga, menuntut dengan lapangan bola, nyobi perhatikan sama-sama di pemuda putra yang memangnya kekurangan di Binang, sudah merupakan hukum bejak bahawa ladum takmu ladum nanti jadi bukan salah hunduha jadi karena hunduha yang ramai yang berat sehingga hanya kesimpulan bukan salah hunduha cuma dibantu belum sabar hun yang muda putra yang benar juga apa buat sama-sama jadi bubur satu antara anak muda dan hunduha Menyewa itu sudah ngomong apa satu, mungkin kampung Melayu akan lebih betul.
mengaji di bidang posyandu. Posyandu pun perlu ditingkatkan. Baik lagi lainnya kadang-kadang paling-paling dia posyandu kadang-kadang menyona lupa pakai hidup umruan Ramadan kalau dia baik lagi kadang-kadang lepas kok terus susu naik. Supaya nak sehat, bayi-bayi yang hanya nak sehat. Mungkin yang tak sehat dari kandungan sampai ke bulan ini, mungkin akan sehat sampai bulan ini mungkin akan lebih kurang 20. Mungkin boleh ditingkatkan. Karena apa yang dia insyaAllah. Nah, cuma ingat ke program dan sungkir di bandara dapat aku. Lepas. Menyangkut di bidang pembangunan ataupun pertanian, mungkin boleh ditingkatkan dan mendengar usul penting sebagai waktu ini bidang pembangunan akan dibatasi dibuat ke bidang pemberdayaan ekonomi. Jadi, nyawa terciptakan dari untuk pembangunan yang bertumbuh yang bisa menghasilkan. Contoh apakah rencana ini apabila yang tuan terpilih dengan sebelah kecil, dia kayak gini jangan lamdang, dia boleh sempit ke bandara untuk lamdang ngopi. Guna nanti, ini di dalam kadang sambil lamdang dalam lagi. Saya hingga karyawan nanti dia menyambung apabila boleh bingung akan usahakan dapat semua bos. Ini sepakat ulun lawan ni. Nah, ini yang sepakat dengan kita sempit ke bandara yang ia tidak yang guna tak sumber ekonomi masyarakat ni. Mungkin orang yang nak jauh ada orang yang jauh menyatakan apa yang orang jauh mungkin orang yang kampung nanti kamu nanti pengen kamu buka dalam rumah. Dengan kita, yang mampu pakai, yang dalam, mereka bapak dok, di pulau tadi, mungkin di pulau kadang-kadang itu, pulau dalam kamar lain, di pulau tadi. Jadi, yang apa lahan yang produktif, jadi yang boleh perhatikan. Apabila orang masyarakat yang siap untuk membantu di bidangnya. Mungkin mengambil pakaian ini yang pokok yang dalam pengumpulan juga dalam belum membuat tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kandidat nomor 03. Nomor 04 kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayah dan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyampaian misi dan misi dalam misi Kampung Tonong. Tak lupa selawat beserta salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Tengku Imam Dusun, Panitia P2K dan seluruh masyarakat Kampung Tonong. Visi saya bekerja secara
jujur, dan amanah. Misi membangun kampung yang lebih baik. Yang lebih baik ya yang god lah. Yang lain hanya pukul pegang karena akan disampaikan oleh kandidat-kandidat yang lain. Enak kemudian yang akan disampaikan. Terima kasih kepada kandidat 04. Dengan kandidat 04 menjadi semangat yang akan dengar guna jaga mendengar. Penyampaian visi-misi selanjutnya yaitu penyampaian visi-misi yang terakhir dari kandidat 05. Kepada kandidat 05 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'. Gure-gure lumban mandum yang hadir di malam yang berbahagia rayanyo. Senior-senior Lumban Bandung, urung-urung isi Lumban Bandung, umi-umi Lumban Bandung yang hadir di malam yang berbahagia rayanyo. Marilah saban sare oleh kita bersama mengucapkan segenap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah di malam yang berbahagia rayanyo mantang nebi ke kita Ban Bandung, kesehatan badan, kesehatan pikiran, sehingga oleh kita yang bersama akan dapat terpenuhi undangan daripada P2K atau Panitia Pemilihan Gesi Kampung Tunang periode 2020-2026. Salawat beriringan dengan salam, tidak lupa pula marilah saban sari oleh kita yang bersama kita alamatkan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringan dan salam, tidak lupa pula marilah saban sari oleh kita yang bersama kita alamatkan kepada keluarga dan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang belum Tuhan muliakan, yang hadir uting-uting kita yang bersama, urung isi kita yang bersama, Abi Imam Masjid Kampung Tunang Darul Falah. Yang belum Tuhan muliakan, Tengku Imam Kampung Tunang. Yang belum Tuhan hormati, Tengku Mukim daripada Kemukiman Meraksa. Yang belum Tuhan hormati, Gesi Forum yang mewakili daripada Kecamatan Blambangat yang hadir utingan kita yang bersama. Yang belum Tuhan hormati, Gesi PJ Kampung Tunang, Tengku Sekdeh beserta dengan kaur-kaurnya, Tengku Dusun beserta dengan keempat-empatnya, dan selanjutnya yang ulun Tuhan hormati kepada Ketua Tuhaput yang hadir di mahkamah beserta dengan seluruh anggota-anggotanya, dan yang ulun Tuhan muliakan dan serta ulun Tuhan hormati kepada gure-gure Lumban Bandung yang hadir di uting-uting kita bersama, urisi-urisi Lumban Bandung yang hadir di uting-uting kita bersama, dan kepada seluruh perangkat kepemudaan yang kali membantu P2K hingga akan terjadi kegiatan yang lagi lupa. Ulisi ulun yang berbahagia, boleh kita yang ketahui bersama yang bahwa pada penyampaian visi misinya naga bercakap oleh kita yang bersama, visi misi merupakan tujuan daripada suatu organisasi ataupun suatu pemerintahan yang baru. Jadi pemerintahan yang baru dibentuk harus tujuan ke depannya akan seperti apa.
Jadi benar tujuan uku pu yang akan berlaku, uku pu yang akan berpegat, makanya harus na visi dan nyo dituntut oleh P2K harus sampaikan. Mau yang hendak sampaikan adanya berarti yang nasi pegang P2K. Maka dari kedebatnya, sedangkan misi yaitu langkah-langkah untuk mencapai visi. Dan belum mungkin kali dijelaskan sih oleh kandidat 02, tapi hana posit Jino langsung menuju tantamong dalam visi misi ulun karena memang tuntutan harus sampaikan, tidak boleh tidak ada. Yang mana visi daripada ulun yaitu mewujudkan pemerintahan Kampung Gunung yang bersih dari korupsi, yang mengedepankan musyawarah dan transparansi dalam menjalankan roda kepemerintahan. Dengan misi mengedepankan musyawarah dalam mengambil langkah kerja suatu kegiatan, transparansi dalam mengelola segala bentuk kegiatan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, berpegang teguh dalam bingkai syariat Islam dalam menjalankan roda pemerintahan, mengutamakan pendidikan agama dan pendidikan umum dengan terwujudnya sumber daya manusia yang lebih baik dan mampu dan mempunyai nilai saing. Jadi sumber daya manusianya lagi disampaikan oleh 05 memang perlu ditingkatkan di tingkat desa manapun. Nyo perlu untuk fikir bersama yang bahwa nyo naku visi-visi juga daripada pemerintahan Kota Lusmawe. Karena tanya di bawah pemerintahan Kota Lusmawe, maka wajib kita ikuti alur daripada pemerintahan Kota Lusmawe. Selanjutnya, mengadakan segala bentuk kegiatan sosial dan gotong royong demi persatuan dan kesatuan masyarakat. Selanjutnya, mengadakan kegiatan-kegiatan pemudaan dengan masyarakat. Kegiatan pemudaan juga ditamong dalam visi misi pemerintahan Kota Lusmawe. Ulun yang berbahagia yang ulun hormati, perlu kita ketahui bersama yang bahwa sang ulun kira pada saat menyampaikan visi dan misi nyo yang susah untuk disampaikan, nyo hal yang mudah untuk disampaikan visi, untuk disampaikan misi, ulun rasanya hal yang mudah. Yang susah tapi tanggung jawab bahasa yang kali tak benarik malamnya, bahasa yang kali tak narik, tuto yang kali tak pegah, nyo yang susah. Jadi untuk sekedar pegah, saya dua rasa semua mampu untuk pegah. Jadi marilah urang sidun yang berbahagia, nibak malam yang berbahagianya, uronyo malamnya seluruh penduduk Nusa Gunung hadir di tengah-tengah kitanya untuk niat dengan 5 buah kandidat yang mana kira-kira amanah menjalankan roda pemerintahan bakso yang cocok untuk amanahkan. Maka dengar bekat dan guna kali disimak daripada 4 kandidat yang lain yang bahwa kira-kira amanah untuk menjalankan periode 2020 hingga 2026 nyo bakso yang cocok untuk amanahkan. Masa depan Kampung Gunung tergantung uronyo Pak masyarakat Kampung Gunung. Orang sidon yang berbahagia, uronyo masyarakat Kampung Gunung harus jut ke pendengar yang cerdas, pembeli yang cerdas. Jadi nilai kero malamnya. Kira-kira pada saat orang ditawarkan ini air mineral, nyo iya kuah, jeh iro, jeh bendisro, mandum iya kuah. Semua ada 5 air kuah. Kira-kira kah yang god? Nyo tergantung Bak Jarodron malamnya urisi yang berbahagia. Kesempatan cuma 1 kali. 5 menit silap, 5 teknologi. Maka di ketibaknya Lun tidak ingin menyampaikan terlalu banyak visi ataupun misi. Di ketibaknya dari Ulun Tuan cuma mengajak seluruh masyarakat Kampung Gunung, Uli Sidun yang berbahagia, Umi Lun yang berbahagia, senior-senior Lun Bandung, ada Lun Bandung dari kepemudaan, mari uronyo tak buka hati di Bandung, tak buka hati, tak buka pikiran, kira-kira pu yang akan dapat laku karena nyo tergantung Mbak Dro di Bandung, pu yang akan laku bahu tergantung Mbak Dro di Bandung. Jadi mari uronyo kebersamaan
bangun kembali lagi disampaikan di kandidat 05 Puno kebersamaan ulonyo Mbak Jaroro di mari kita bangun kembali yang kagada mari kita pegang kembali dari persaudaraan yang kabutuh mari kita ikat kembali dan Lunduan rasa tidak ada yang ingin Lunduan sampaikan. Endor mata yang luar dapat saya sampaikan. Adan Allah wa yakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan satu persatu, yang akan membacakan satu persatu dan pertanyaannya akan dijawab. Masing-masing kandidat akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama akan rame majelis taklim dan program ke anak min supaya jet baca Al-Quran sedini mungkin. Siga kita baca bila urun rona jet kegesi kibancara tapu maju dan tapu rame majelis taklim dan program ke anak min supaya jet baca Al-Quran sedini mungkin. Oke, siap ya? Untuk jawaban yang pertama akan dijawab oleh kandidat. Ulang pertanyaan. Bila urun rono jet kegesi, kibancara tapu maju atau tapu rame majelis taklim dan program ke anak min supaya jet baca Al-Quran sedini mungkin. Menurut Don, cara memajukan majlis taklim mengajakkan semua masyarakat supaya tak ramai untuk kedua tu sedari cara ni tengok guna tak sadari bahawa kehidupannya bukan kehidupan sementara. Dibacara untuk minta tak ibadat karena pesan Mbak Kanyo menuntut emailnya dari lahir sampai Tuhan gitu kan. Menurut Gon yang khusus yang ajakkan kepada pemuda dan keinginan untuk maju majlis taklim akan ukur yang baklong kutu anak muda apabila wujudkan adanya timayambuh kejamai yang sediakan secara pribadi. Bukan cara anak muda yang diikut majlis taklim dan semayang berjamaah. Semayang wajib berjamaah minimal heboh hotel. Mugrid, insya dan subuh. Dan yang mungkin apabila terpilih itu yang binilai uringan jid ajuk manhang naku tukui mudaja tukui mundang terapi hana lutukkan. Dan yang hana kecuali utuh ke anak daya yang ia buat tengah jiwa ini lekai tinggi yang kawin yang hana kecuali atakan secara pribadi akan belum sumbangkan kepada anak muda tersebut. Lihat program ke anak ni supaya dia dibuat dari ibu. Dan cara peningkatan ni otomatis yang pertama ada di rumah karena mungkin anak ni yang bukan mungkin tidak ada bawa karena mungkin malam ataupun peningkatan ni cara itu hampir kurang. Nyaman. Karena daya-daya mak daya tak sebelum anaknya. Otak gua pula tak ni tak yuk mentera mak daya untuk mendidik anaknya dan tak pun maju balai-balai buat yang kena dalam kampung. Selain kebanyakan tak cuma mak daya rata-rata anak daya gaduh bak DDI ataupun bak WB. Yang mandum-mandum laku bak draw masing-masing. Karena mungkin menggunakan diubah nanti daya selain draw dia yang kuat. Akan macam dulu. Terima kasih. Sebagai contoh generasi Tanjung Muda Mebendu
Contoh bak orang duha yang kalau behla pengalaman yang kalau behla mandum nak orang duha. Jadi jino yang perlu anda sampaikan lagi tanya, perlu kesadaran dan tingkah laku gudanyo mandum yang ada di kampungnya bersadari yang bahwa majlis taklim itu perlu sebrak perlu. Bahkan itu adalah modal kematian secara langsung. Karena hidup hidupnya kau hidup yang benar. Nak alam lain membuku yang boleh baca buku dan sesuai dengan yang kau disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi menurut tuan, cara untuk memurukkan majelis taklim kami cuma bisa mengajar. Kesadaran itu tidak bisa dipungkiri. Kalau hana sadar masyarakat, hana sadar dengan yang memandung sama anu rasa iban cara tak sadar, hana lain cara selain mengintrospeksi diri. Yang menurut lu jawaban daripada untuk membuka majelis taklim. Yang selanjutnya yaitu menyangkut dengan kibancara anak mit usia dini. Makna usia dini di sini saya bisa menyampaikan pendidikan usia dini PAUD. Pemerintah sudah memprogram, bahkan sudah diwajibkan setiap kampung harusnya sekolah PAUD. Setiap kampung sekolah PAUD harusnya. Malah setiap guru-guru dalam sekolah PAUD, gaji daripada guru PAUD itu bisa dianggarkan dalam APBG. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan perwan yang bahwa ada tersebut di situ gaji daripada guru PAUD. Jadi pendidikan usia dini sedang punya bahasa kibancara cukup sulit dijelaskan. Karena anak mit menurut akalan yang tanya anak mit menurut buku apabila urang siknya mandum ged makanan ged dalam gemita rezeki halu tu yang ketua rumah lu rasa anu masalah karena masalahnya enak makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu sangat berpengaruh dengan halal atau tidaknya. Jadi wajib tetap berurusi yang juga sedikit macam jerawat malah belum berani belum sampaikan malah belum seperti karena dua bosnya cukup merasa benar cukup merasa ya dengan apabila makanan yang kapu rumahnya dipajuh oleh rumah dipajuh oleh hal-hal efektif pun tak pegah anu bakal tak pegah anu hanjit je tapi kita sendiri tidak bisa mengintrospeksi diri kita rezeki yang tak kapu rumah pun hal mana jadi dasarnya dari hinan telepon menyenangkan bakal mocat bak kandidat cara untuk nyajit dibaca Al-Quran pada usia ini kamu cuma bisa menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan sekolah PAUD. Pak rumah sekolah PAUD dumpun ya penuh. Menyangkut kan masalah ini aneh. Lo sambungkan di otak. Yang sudah penuh menyangkut dengan aset yang bukan berupa fisik. Balai ibu sang 65 bo. Tak manfaat tanurnya dan malah beta pun kuman. Boleh ni karena balai aja. Tak apa aku je. Alingan balai. Yang punya lagi dan pemikiran sama alur rasa. Mandul pamili. Jadi singkat cerita ini madam yang ada pegang perlu kesadaran kita semua termasuk bedanya yang kata halu-halu untuk pantau anak-anak sehingga pun makanan ataupun rezeki yang tak perlu kita usahakan untuk halal. Mungkin yang mau minta yang disampaikan. Terima kasih. Maksudnya di bidang olahraga. Tadi yang mudahnya menyekam tempat olahraga dan jadi untuk lapangan bola menyemangkan tempat inang bagi yang bakal luput kadang menyekam pompa yang pakai main bola posisi tengahnya menyekam terpiu sama-sama tamano ayu dia punya mano sejak menasa tak ubang dia menasa lebih juga yang sama lagi tak ubang bentuk majelis taklim jadi kena aku mengetahuan mengetahuan dengan program awal karena majelis taklim di menasa jadi ini pun cara terangkum dan tak ajak
pemuda dan pemudi untuk dia ikuti majelis taklim yang ada dan program munawar yang menunjung sang dakian. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari kandidat 03. Kemudian kami ingin mendengar jawaban dari kandidat 04. 04 kami silakan. Ini karakter yang hanya datang pugot. Kalau hanya libat ikat negara ini. Tapi untuk merangkul anak mudanya supaya di jangan gure-gure tak ajak tapakat bak daya bak balik-balik untuk tapakat benar. Yang lain hanya tepung berah. Mungkin orang ke Yahudi. Enak belum tahu. Jawabannya dari kandidat 04. Kemudian kami persilakan kandidat 05 untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk karakteristik pemuda? Dalam hal membentuk karakteristik pemuda, dalam pandangan ulun tuan, walaupun tidak 100% bisa dibentuk, tapi setidaknya 50% karakteristik pemuda itu bisa dibentuk. Dari segi apa karakteristik pemuda itu bisa dibentuk? Mulai dari dia beranjak ke dewasa, mulai dia beranjak dari kanak-kanak ke dewasa, nyo pengaruh daripada lingkungan. Lingkungan yang pertama yaitu ilmu. Bagaimana karakteristik itu dibentuk? Mungkin dari rumah ini. Apabila lingkungan di sekitar rumahnya baik, maka karakteristik anak ini juga baik. Selanjutnya karakteristik itu bisa dibentuk dari pendidikan. Mungkin lingkungan dalam pendidikan dari SD ke SMP, dia bergaul dengan kawan-kawannya yang baik, maka karakteristik anaknya tetap akan diikuti dengan karakteristik yang baik. Tentu rasa lagian. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara merangkul pemuda Kampung Tunong supaya mau belajar agama? Ho anak muda Kampung Tunong. Menurut lo anak muda Kampung Tunong rupanya katik malam Senin balai Kunas. Jadi hana susah le untuk darangkul. Dan hana perlu pegah le. Tinggal sagai yang padi-padi merotuk yang mantang lalu. Nyo dapat kerja kembali. Beli lalu di babang dan depan. Sekian dan terima kasih.